Oke, balik lagi pemirsa Misteri on the Road. Tadi kita sudah jalan. Nah, inilah kita sekarang sudah ada di tempat yang disebut orang pangkalan buang-buang ya. Nah, kita cari ntar mitosnya seperti apa. Dan ini saya ada nih, menurut warga sekitar sini, ini adalah dulu ini rawa-rawa semua. Sekarang sudah menjadi taman ya. Ini menjadi taman, letaknya ini di jalan Delman Asri ya, Delman Asri Tanah Kusir ya. Dan ini, nah di depan saya sana itu adalah kali Pesanggerahan. Yuk, kita ikutin. Di sini mitosnya menurut warga di sini sangat kencang ya, pemirsa katanya. Dan belum lama ini ada kejadian di danau. Yuk kita danau buatan. Danau buatan. Oke. Ini danau buatan ini pemirsa, dan banyak cerita juga loh, cerita-cerita misterinya di sini yang menurut orang angker. Karena sekitar 4 bulan yang lalu ada anak-anak bermain di sini, anak-anak SD lah ya, tenggelam, meninggal. Dan mitosnya katanya itu menjadi tumbal yang ada penghuni yang ada di sini. Di sini ada siluman ular dan siluman buaya ya, di danau ini. Oh, ayo lihat. Ini kita belum sampai ke pangkalan buang-buangnya. Coba saya coba membuka rasa ya, untuk mungkin bisa merasakan energi goib di sini. Dan benar nggak sih mitosnya dari masyarakat di sini bahwa di sini ada siluman ular dan siluman buaya? Oke pemirsa, ternyata memang wilayah ini ada ya siluman naga, ular ya, ular naga hitam. Mungkin itulah yang menguasai di daerah ini. Dan katanya mitosnya di sini yang meninggal anak kecil 4 bulan atau 5 bulan yang lalu itu katanya ambil, katanya dijadiin tumbal oleh siluman ular atau siluman buaya. Tetapi yuk kita pengen tahu kan kebenarannya, kita telusuri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk hadir yuk, hadir.
Dan di sini juga pemirsa banyak mitos. Ini kan dijadikan pemancingan ya. Banyak kalau sore, siang, dari pagi sampai sore menjelang ya mungkin Isya atau jam 8 itu masih banyak. Nah, yang mancing di sini, dan ada cerita unik katanya pernah ada warga di sini mancing di danau buatan ini. Mungkin udah lewat di atas jam 9 malam. Dia itu mancing di sini mendapatkan ikan, tetapi setelah ditarik ikannya itu ternyata bukan ikan, tetapi kepala manusia. Ini luar biasa kan. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ya itulah pekerjaan makhluk goib gitu ya, untuk ya iseng usil, apalagi dalam keadaan sendiri. Dan kemungkinan yang pemancingnya ini dalam keadaan tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah, jadi bisa itu terjadi, mereka itu diganggu oleh makhluk goib. Kita terusin, ini kita belum sampai di pangkalan buang-buang, ini kita balik sini menelusuri danau buatan ini. Tetapi saya sih sebenarnya ingin ada yang hadir gitu ya, terlihat. Assalamualaikum. Hadir yuk. Pemirsa. Ya, makhluk-makhluk goib yang ada di sini. Yuk. Apa saya harus bersiul lagi seperti di sana? Tadi sana saya sudah bersiul, tidak ada yang menampakkan juga. Tapi tadi sebelum kita di sini memang terlihat masuk makhluk goib. Ada yang di atas pada nangkring sejenis kuntilanak, ada gondoruo juga. Tapi nih kita hadir nih, saya di sini berdua dengan Mr. X, hilang semua nih, pada menjauh semua. Yuk. Assalamualaikum. Gimana ya? Ayo dong, hadir. Wujud seperti kayak youtuber terkenal, hadir wujud. Apa lagi saya harusnya ya bersiul lagi. Tadi sana sudah bersiul tapi tidak ada penampakan juga, tidak ada yang berkata, mungkin kamera kali bisa menangkap ya penampakan. Mungkin suara saya kurang merdu kali siulan saya, jadi mereka tidak mau hadir juga. Yuk kita ke pangkalan buang-buang pemirsa, yang mitosnya juga sangat luar biasa. Nah, kita jalan. Nah, tepatnya pangkalan buang-buang itu di Kali Pesanggerahan ya pemirsa. Ada di belakang SMK 59. Ini SMK-nya. 59. Kalau SMK letaknya itu di Peninggaran ya, Peninggaran Barat. Oke pemirsa, ini pemirsa, mungkin saya capek lelah sambil duduk ya. Di sini pemirsa, tempat pangkalan buang-buang. Mitosnya sangat luar biasa pemirsa, pangkalan buang-buang ini. Karena kebetulan saya tinggal nggak jauh juga, masih di Kampung Peninggaran juga. Karena di sini ada mitos yang dinamakan tembong. Nah, tembong itu setan kali. Kata orang sini bilang dulu ada istilah, jangan kalau di bulan Maulid atau di bulan Ba'da Maulid, itu katanya orang tua saya melarang saya bermain di sini. Karena apa? Takut menjadi tumbal atau dibawa oleh setan kali yang bernama tembong. Nah, di sini, dan itu sangat menjadi mitos dan cerita yang angker dari zaman orang tua saya kecil dulu sampai saat ini. Dan ternyata tembong itu pemirsa itu adalah seorang manusia. Nah, dulu tempat ini kali ini masih sangat jernih. Zaman saya kecil kali ini masih sangat jernih.
batu-batu pun masih terlihat. Jadi warga-warga sekitar sini itu mencuci pakaian apa di sini. Nah, tembong itu hanyut di sini. Mungkin katanya sih sampai 1 hari atau 2 hari baru ditemukan jasadnya. Dari kematian tembong itulah akhirnya menjadi mitos bahwa pangkalan buang-buang ini, tembong ini menjadi ikon goib di sini dan suka meminta korban di sini. Tetapi pemirsa, di sini juga ada cerita bahwa di sini ada lobang atau kedung atau lobang buaya di sini. Tempatnya kita udah nggak bisa ke sana. Tempatnya sebelah sana tuh. Pak center saya itu sebelah sana. Itu Center lagi. Center ya. Ini. Oke, tuh. Tempatnya sebelah sana tuh. Nah, ini katanya ada buaya, dan mitos di sini adalah buaya putih dan buaya buntung, pemirsa. Siluman buaya putih dan buaya buntung. Tapi kenapa? Ya pasti ada lah siluman, jenis makhluk goib yang tinggal di sini, pemirsa, seperti siluman buaya, siluman ular ya, atau buaya buntung. Di sini itu pasti ada karena memang ya ini kan tempatnya kali sepi, di sana juga pemakaman, dan di sana juga ada danau buatan juga. Dan mitos di sini ternyata di sini penunggunya itu siluman ular yang saya bilang tadi itu, siluman ular naga hitam. Dia yang menguasai wilayah ini. Coba kita kesini sedikit. Nah, di sini daerah ini pemirsa. Jadi itulah pemirsa, salah satu tipuan goib tentang mitos si tembong itu. Ternyata si tembong itu adalah manusia yang memang pada saat itu dia mencuci, mungkin kali sedang besar, dia mencuci di sini dan ada kali yang kainnya hanyut dan dia ingin mengambil kain itu. Ternyata air deras, dia dari terbawa air dan meninggal. Dan jadi itu sebenarnya pekerjaan goib lah ya, mungkin pekerjaan goib dengan dibantu mungkin ya dengan paranormal, bahwa dikatanya si tembong itu meninggal diambil oleh penguasa di sini, seperti kayak siluman buaya. Tetapi ternyata yang kita lihat di sini dengan bantuan Mr. X ternyata ya siluman ya, sejenis jin, siluman dan sebangsanya yang menyerupai si tembong. Sebenarnya yang meninggal ini memang udah kejadian takdirnya meninggal seperti itu. Jadi tidak ada campur tangannya makhluk-makhluk goib yang di sini. Memang itu adalah satu musibah, suatu kecelakaan. Jadi tidak ada lah makhluk goib di sini. Dia makhluk goib di sini artinya bukan si tembongnya itu. Makhluk goib di sini memang ada sejenis siluman ular dan sebagainya. Tetapi untuk mitos si tembong ternyata bukan. Dan yang ada ya mungkin kelalaian manusia, seperti anak-anak yang meninggal tadi di sana mungkin tidak bisa berenang, dan teman-temannya pun tidak bisa berenang, dan pada saat itu udah keadaan lagi sepi ya akhirnya tenggelam. Nah kan kalau di situ kan lumayan dalam untuk ukuran anak SD, yang tidak bisa berenang pasti tenggelam dia. Itu logika kita ya, tidak ada sangkut pautnya dengan alam goib. Dan makhluk goib di sinilah yang kadang-kadang suka menyerupai anak kecil yang tenggelam di situ. Dan di sini tembong, dan ini makhluk-makhluk goib di sini yang menyerupai si tembong. Dan kenapa ya itu kenapa itu bisa terjadi cerita seperti itu, pemirsa? Karena memang itu dihembuskan oleh makhluk-makhluk goib, karena makhluk goib ingin kita itu takut gitu, merasa takut kepada keberadaan mereka. Maka dihembuskanlah isu-isu yang angker. Ternyata
saya datang ke sini tidak ada apa-apa ya, cuma ada ya, bukan yang nggak ada makhluk gaibnya, ada, tapi untuk mitos-mitos yang seperti itu tidak terjadi ya. Dan yang kita alami di sini itu adalah makhluk gaib yang menyerupai seseorang yang meninggal di sini. Tapi untuk di sini ya makhluk gaibnya ada, tapi alhamdulillah mereka menyingkir karena kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tempat seangker apapun, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah, hanya Allah tempat yang bergantung, ternyata mereka menyingkir. Karena inilah pelajaran yang diajarkan oleh Babeh di ekspedisi lorong waktu kepada kami. Dengan apa? Dengan memadukan zikir. Zikir di tempat apapun, nikmati zikir itu. Ya kan? Maknai zikir itu dengan segitiga. Lisan kita mengucapkan subhanallah, pikiran kita mengartikan maha suci Allah, hati kita berdoa, ya Allah sucikan diriku, ya Allah sucikan hatiku, ya Allah sucikan anggota tubuhku. Seperti itu yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Dan makhluk-makhluk gaib di sini cenderung menjauh dari kita. Itu penelusuran kita pada malam hari ini. Jadi tidak usah takut di tempat seangker apapun, karena kalau kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyingkir. Yakinkan dan tanamkan bahwa Allah ada di dalam hati kita. Mintalah nur Allah masuk ke dalam hati kita agar cahaya Allah yang menerangi kita dan menjaga tubuh kita ini, sehingga makhluk gaib menyingkir semuanya. Jadi pemirsa, cukup sekian dulu ya ekspor saya pada malam hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Share, bantu sebanyak-banyaknya. Oke? Kami amit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.